안녕하십니까, 조일현이라고 합니다. 너냐? 키는 그 정도면 됐고. 오늘도 우리가 우아하게 시장을 한번 흔들어보. 야, 보부자 뭐해? 일하러 가. 그래, 매수가 맞아. Halo guys, selamat datang kembali di channel Broview Max. Masih bersama saya Stephen yang akan menjelaskan alur cerita filmnya. Kali ini saya akan menjelaskan alur cerita film yang berjudul Money. Money merupakan film yang diadaptasi dari novel yang berjudul sama. Dan film ini bercerita tentang seorang broker baru bernama Il Hyun. Dan dia ingin menjadi kaya dengan banyak uang. Bagaimanakah kisahnya? Langsung saja, sebelum masuk ke ceritanya seperti biasa, siapkan apa? Ya tentunya Kopai dan Udbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Dan sekarang kita masuk intro. Di awal film, diperlihatkan tokoh utama dalam film ini, dia bernama Il Hyun. Dia adalah karyawan baru di sebuah perusahaan ternama Yeoudio di Korea Selatan yang bergerak di bidang pialang saham. 고객놈의 새끼들을 위해서. 동명증권 브로커의 하루가 시작된다. 나머지 절반은 좀 떨어져. 의외로 단순하다. 쇼비즈 20만 주 시장가 매수 확인. 대응분 상태가 끝나고 3시. 장이 마감하면 Orang tuanya diketahui menjadi petani kebun raspberry. Bosnya yang bernama Byun yang langsung menemuinya. 하지 말라 그랬지. 저기 예빈이한테 별삼순이 생일 정말 축하한다고 꼭 좀 전해주십시오. 사랑합니다. Il Hyun ini rupanya memiliki kecerdasan lebih yang bisa menghafal sebuah kode Kospi. 혹시 면접 봤을 때 코스피 종목 코드 죄다 외운 또라이가 너냐? Yaitu Korean Composite Stock Price Indexes, yang merupakan serangkaian indeks yang melacak keseluruhan bursa efek Korea dan komponen-komponennya. Indeks ini menggunakan rata-rata tertimbang atau weighted average berdasarkan perhitungan pasar untuk menghitung nilai indeks. Lanjut, tak lama kemudian direktur utama dalam perusahaan ini datang. Dia memberi motivasi seluruh karyawan untuk menjungkir balikan bursa saham dan mengambil sebesar-besarnya keuntungan. Tampak di antara mereka ada seorang wanita cantik bernama Park Si-eun yang menjadi idola pria-pria di sana. Tugas mereka adalah membeli atau menjual saham sesuai perintah klien. Dan untuk pekerjaan itu mereka akan mendapatkan komisi. Transaksi dibuka pukul 9 pagi dan akan ditutup pada pukul 3 sore. Nah, saat itulah mereka akan melihat hasil pendapatan setiap harinya. Sayangnya, hari pertama bekerja, Il Hyun belum mendapatkan sepeser pun komisi. Bosnya mengajak dia untuk makan malam dengan klien perusahaan mereka yang kebanyakan adalah para manajer investasi. Setiap ucapan mereka dimanapun berada adalah tugas yang harus mereka kerjakan. Il Hyun berusaha dengan baik menjalankan pekerjaannya membantu bosnya melayani klien mereka. Il Hyun mempunyai seorang sahabat bernama Jun Woo-sung yang lebih dulu sukses lulusan top Amerika, sekaligus putra CEO Woo-sung. 나온 말이다. 고려대 경제학과 출신의 최근 동남아 수출 잘생겼지. 한마디로 완벽한 놈. 아, 어떻게 맨날 지냐 진짜. 나가. 드세요. 감사합니다. 뭐야, 2,000원 비잖아. 그냥 몇 년 바짝 땡겨서 내일은 걸고 회사나 차리면 좋겠다. Sesekali Il Hyun membantu orang tuanya berkebun. 나 그게 손톱을 이렇게 물어 뜯었었냐 아주. 해가 좋은 것도 물려줬어. 하나 더 줘요? 예. 더 줘? Namun kabar tidak sedap dia terima karena ayahnya didiagnosis mempunyai tumor kecil di hatinya yang harus segera diangkat. Tiba-tiba, Il Hyun mendapat telepon dari kliennya bahwa perusahaan Murime Elektronik saham 20.000 won sekarang juga. Dia langsung bingung dan terkejut menjual atau membeli. Dan akhirnya setelah melihat pasar bursa saat ini, dia memutuskan untuk membelinya. 첫거래 골인. Ternyata keputusannya salah. Kliennya langsung marah dan meminta dia mengembalikan uangnya lagi. Akibatnya, bos dia pun marah dan memotong semua bonus timnya. 정도?
그러니까 너는 왜 쓸데없이 대가리에 굴리고 그래? 어? 괜찮아, 괜찮아. 응? 일어나, 우리 정말 쫙, 그렇지? 그래, 누구처럼 진짜 너 1년도 못 채고 잘리고 싶어서 그래! Bulan ke-10 Il-hyun bekerja, dia belum berhasil menjadi seorang pialang yang sukses. Dia merasa menjadi beban bagi timnya. Il-hyun pun mabuk berat. Temannya Min Jun mengajaknya rehat sejenak merasakan pijatan santuy untuk melepaskan beban di kepalanya. 저번 달에 얼마 찍었지? 아니야, 그냥 고개 들지 말고 그냥 편하게 들어. 이번에 알게 된 좋은 건이 있는데 거기 적임자가 필요하거든. Namun di sela pembicaraan, Min Jun menawarinya untuk bermain butik, yaitu praktek ilegal untuk mengeksploitasi bursa saham agar mendapatkan keuntungan yang besar dan cepat. Jika dia mau bergabung, ada seseorang bernama Tiket yang akan memandunya, seperti yang pernah dia lakukan kepadanya. Dia berhasil mendapatkan keuntungan $800.000 dalam aksi pertamanya yang membuat Il-hyun semakin tergiur. 어떻게? 번호표 한번 만나볼래? 뭐 나는 그냥 너 생각나서 얘기를 하는 거야. Il-hyun akhirnya bertemu dengan Tiket. Tidak bertele-tele, Tiket langsung memberinya arahan untuk pekerjaan pertamanya. 다음 달 트리플 위칭 데이. 선물 옵션 만길이죠. Dan dia akan dibuatkan klien palsu yang bernama Bongsu dari Samil Asset. Il-hyun juga diberikan HP khusus dan mengikuti setiap petunjuk yang diberikan. Dan transaksi pertama ini bernilai $50 juta. Keuntungannya hingga $2 juta dan dia akan mendapat bagian $500.000. 250 kali lipat dari gajinya saat ini. Namun satu hal yang harus dia jaga adalah rahasia pekerjaan ini. Kembali ke kantornya dan Il-hyun mengejutkan bosnya bahwa dia mendapatkan klien baru yang akan melakukan transaksi senilai $50 juta. 아주 좋아. 5억인데 잘못 들은 거 아니냐? Tiket memandunya untuk mengambil 8.000 spread dari total 13.000 yang akan muncul. 8,000개다. 이건 또 무슨 개소리야? Spread adalah selisih antara harga beli dan harga jual saham yang normalnya di bawah 100. Artinya 13.000 adalah angka yang sangat tidak biasa. 8,000개다. Di tempat lain, tim bisnis korporat dari Hanyong Securities terkejut dan rupanya dia bagian dari timnya si Tiket dan terlihat dari HP yang dia gunakan. Saat muncul spread 13.000, Il-hyun langsung mengambil 8.000 di waktu yang tepat pada pukul 9 pagi. 그 고객님께서요 스프레드를 매수하라고 하셔가지고요. Di sisi lain, pihak pengawas mendeteksi transaksi yang tidak biasa ini. Bahkan, direktur langsung mengambil HP milik Il-hyun untuk memastikan transaksi ini permintaan kliennya. 저는 동명증권의 임재훈 본부장. 주무는 사람 맞냐고요? 맞? 가야지. Tepat jam 3 sore, Il-hyun berhasil mendapatkan komisinya sebesar $50.000. 수수료만 5천이야. Kali ini si cantik Barbie Park mulai melirik kepadanya termasuk tim dan bosnya. Tiket menyuruhnya untuk membuka rekening di luar negeri agar tidak mencolok. Realnya, Il-hyun mendapatkan komisi $623.440 dari si Tiket. Uang tersebut dia gunakan untuk membeli apartemen dan membayar biaya operasi ayahnya. 수술이 잘 돼도 그 검사를 몇 번은 더 받아봐야 된대야. 저기 나 보너스 탔다니까 몇 번을 얘기를 하냐. 그 소고기 같은 거 좀 잡수고 저기 택시 타고 다니는구나. 알았어. 아니 네가 뭔 돈이 있어서 이런 비싼 아파트를 사? Il-hyun juga mengajak pacarnya untuk menikmati hidangan restoran mewah. Saat di toilet, Il-hyun mendapat peringatan dari pengawas keuangan yang bernama Han dan dijuluki sebagai anjing pemburu. 한덕원 한재철 수석 검사역.
사냥개라고 하죠. Tiket sudah merencanakan semua ini dengan rapi. Sosok klien yang bernama Bongsu ternyata seorang gelandangan dan Han akan kehilangan jejaknya. Tidak ada bukti Il-hyun melakukan kesalahan, terlebih dia hanya memperingatkannya di sebuah toilet, bukan menyerbu kantornya. Bulan selanjutnya, Il-hyun mendapat pekerjaan baru dari si Tiket. Dan kali ini, Barbie Park mencoba mendekatinya. Il-hyun nampak tidak fokus karena pemandangan dolar kuning sungguh mengganggu matanya. Bahkan, Il-hyun mendapatkan nomor WA pribadi darinya. 또 모르는 거 있으면 톡해요. Dia juga mendapat klien bonafit bernama Changgu yang sebelumnya dipegang oleh Min Jun. Sebuah flash disk dijadikan alat untuk Il-hyun melakukan aksi ilegal lagi. Total transaksinya bernilai fantastis, yaitu 700 juta dolar. Dan komisi untuknya senilai 1,2 juta dolar. Masalahnya, dulu Min Jun yang menjerumuskan dia dan kini dia mulai membencinya. Il-hyun melesat menjadi orang yang sangat kaya. Bahkan dia yang kini mentraktir sahabatnya. Han kembali memburunya. Dia bahkan menanyakan sosok Tiket kepadanya. 누구요? 번호표가 사람인 건 어찌하셨을까? Bahkan dia menunjukkan bukti foto yang mencurigakan. Tiket memintanya untuk tenang dan percaya diri. 잘 생각이 없다는 얘기니까요. 떳떳하게만 나가세요. 그런 사람들은 초조해 보이는 먹잇감을 아주 좋아하거든요. Bahkan agar dia tidak gugup, dia menyuruhnya untuk berlibur ke Bahama, sekaligus melihat saldo uangnya yang bernilai 1,4 juta dolar. It's $1,410,000 in total. A nice day. Dia bertemu dan berlibur bersama seorang pengusaha bernama Roy dari Amerika. 그래도 170억이 될 것만 같았다. 평생 아무 걱정 없이 사는 그런 꿈을 꾸는 사이. Saat kembali, perusahaannya digerebek pihak kejaksaan. Bahkan Il-hyun diinterogasi oleh mereka. 조일현 씨, 거래도 한 적 없던 매니저들이 팀장님, 팀장님은 입사하셔가지고 쭉 백오피스에만 계셨죠. Namun karena tidak ada bukti yang kuat tentang kejahatannya, Il-hyun bisa bernafas lega. Serangan kali ini terjadi kepada rekannya yaitu Min Jun. Dia mendapat rumor isu perselingkuhan yang membuat direktur memberikan semua kliennya kepada Il-hyun. 네가 서브했지? 유 과장한테 인수인계 받아. Min Jun pun keluar dari perusahaan ini dan menyalahkan Il-hyun. Rumor selanjutnya pun beredar tentang si cantik Barbie Park yang meniduri manajer investasi untuk keuntungannya. Il-hyun lebih percaya diri untuk mendekatinya. Namun akibatnya dia didepak oleh pacarnya yang sudah lama setia kepadanya. Il-hyun merasa semakin di atas angin. Bahkan orang tuanya mendapat cipratan kekayaan dari anaknya ini. Dan kalian pasti tahu hadiah apa yang didapatkan dari si Barbie Park? Ya tentu saja, celepok. 여보세요. Petugas pengawas kembali menginterogasi Il-hyun karena seorang pria bernama Baek Jong-pil ditemukan bunuh diri. Dan beberapa jam sebelum ditemukan tewas, dia menghubunginya. Ternyata selain dia ada Changgu yang terlibat dengan Tiket. Pengawas Han juga mengancam Changgu akibat aksi ilegal yang dia lakukan. Karena khawatir dia terseret, Changgu bekerja sama dengan Min Jun untuk menangkap Tiket dan menyerahkannya kepada si Han. 돈 냄새는 그 인간이 제일 잘 맡고 달려들지 않을까요? Giliran Il-hyun berniat bertemu dengan Changgu di kantornya. Namun karena belum ada janji, Il-hyun tidak bisa menemuinya. Dan tiba-tiba Changgu tewas terjun dari lantai atas. Tiket menyuruh seseorang untuk mengirim pesan ancaman kepada Il-hyun.
Sahabatnya kemudian memperingatkan dia untuk berhati-hati. 형 요즘 뭐 하고 다닌 거야? 안지철이란 사람이 형이 했던 거를 조사하고 다닌다며. 그러지. 그 새끼 완전 개또라이라 위에서도 안 건든데 한번 물리면 아작난다고. Karena pengawas Han yang sedang mengejarnya, dan satu lagi Barbie Park yang hanya ingin memanfaatkannya. 씨발 정신 차려 형 이용당하고 있는 거라고. Il-hyun kembali menemui tiket di sebuah stasiun untuk memberinya pekerjaan baru yang berkaitan dengan penjualan kosong. Aksi ilegal yang bisa menjatuhkan perusahaan pilot. Il-hyun berusaha menolaknya karena dia yakin uang yang dihasilkan oleh tiket sangat melimpah. Namun ternyata dia melakukan ini bukan karena uang, namun karena hobi. Dan untuk pekerjaan ini dia akan mendapatkan imbalan sebesar $5 juta. Barbie Park akhirnya menjadi sasaran pengawas Han berikutnya. Bukti foto kemesraannya dengan beberapa manajer investasi bukan rahasia umum lagi. Il-hyun mulai menjalankan rencananya membeli saham perusahaan yang dibuat terpuruk. 잡주 아니냐? 야, 100원짜리 그거 존나게 사봤자 뭐 얼마나 떨어진다고. 떨어졌을 때 사들이게만 하세요. 많이 떨어질수록 많이 버는 거니까. Sebuah berita menayangkan kebakaran di pabrik Signal Tech, 2 tewas dan 7 terluka. Saat Il-hyun dan temannya dipanggil ke ruangan direktur, Barbie Park mengambil flash disk milik Il-hyun dan menyalinnya sesuai perintahan. Namun ternyata direktur masih membela Il-hyun. Bahkan dia berhasil mendapatkan keuntungan $20 juta. Sedangkan nasib naas menimpa Min Jun. Dia menjadi target pembunuhan tiket selanjutnya. Di luar gedung, ternyata pengawas Han dan timnya sudah bersiap untuk menjebak Il-hyun. Ketika Il-hyun sadar, dia segera kabur hingga ditabrak oleh motor. Il-hyun menemui tiket di sebuah rumah sakit yang dimana kondisi Min Jun terlihat sangat parah akibat ditabrak truk. 휴가입니다, 사모님. 와주셔서 감사합니다. 어떻게 된 겁니까? 트럭에 받쳤답니다. Itu bagian dari ancamannya. Jika dia membocorkan semua ini kepada Han, maka nasibnya akan seperti Min Jun. Han tidak berhenti sampai di sana. Dia secara resmi melakukan penggerebekan dan membawa Il-hyun untuk diinterogasi. 그래서 검찰, 금감원, 금융위 이런 데서 나 같은 또라이들만 다 모아가지고 또 여기도 있었어. 여기 봐봐 너무 자주 등장하잖아. Bahkan dia memiliki bukti semua transaksinya di dalam flash disk. Il-hyun dipaksa untuk membuat kesepakatan dan menyerahkan tiket. 번호표만 넘깁시다. Tiket menyuruh Il-hyun melakukan pekerjaan terakhir dengan nilai transaksi $30 juta. 다음 거래는 300억짜리입니다. Dia kemudian meminta bantuan temannya yaitu Woo-sung. Dia berencana membeli semua perusahaan ayahnya yang saat ini sedang pilot, menggunakan dana pribadi yang telah dia tabung selama ini untuk menghindari penggerebekan dari pengawas keuangan. Dan nama perusahaan yang ditunjuk untuk membelinya adalah Roy, orang yang pernah dia temui di Bahama. Rencana Il-hyun ini dilakukan untuk menjebak balik si tiket. Sekaligus dia juga berhasil menyelamatkan perusahaan milik sahabatnya ini. Di luar dugaan, seorang pembunuh bayaran dikirim tiket untuk menghabisi Il-hyun. Namun karena banyak petugas, Il-hyun pun selamat. Il-hyun kembali menemui tiket di sebuah stasiun. Tiket marah besar karena Il-hyun tidak bisa mengikuti perintahnya. 아무튼 본의 아니게 이번 일은 이런 씨가 책임을 좀 지셔야겠습니다. 쓸 만큼 쓰셨으니까 이제 사라져 드려야지. 사람 사서 사람 하나 죽이는 거 요즘 세상에 일도 아닌데. 당신같이 날 팔아넘기려고 한 사람이 몇 명이나 될 것 같아요? Dia pun menemukan alat penyadap di balik bajunya. Il-hyun belum mendapatkan bukti.
Dia menantang tiket hingga tiba-tiba anak buahnya menusuk Il-hyun. Il-hyun kembali bangkit dan ternyata selama ini dia selalu merekam pembicaraan dirinya dengan tiket selama 2 tahun terakhir. Rumusnya, bagi seorang pialang, ucapan klien itu adalah uang. Setelah tiket diborgol, Il-hyun memilih kabur. Dia memberikan semua bukti kejahatan tiket berikut sebuah bonus HP untuk anaknya, Han. 따님 태블릿은 해결해 드렸으니까 태권도 정도는. Dan film pun berakhir. Oke guys, bagaimana menurut kalian alur cerita film dari Money ini? FYI, pada penayangan hari pertama, film bergenre drama komedi ini berhasil menarik sebanyak 165.000 penonton. Sementara itu, pada hari kedua berhasil menarik 170.000 penonton. Dan pada hari ketiga berhasil meraih lebih banyak lagi, yaitu 214.000 penonton. Namun mereka semua bakal rugi kalau nontonnya tidak sambil minum kopi. Mantap. Oke guys, cukup sekian alur cerita film ini. Salam penutup seperti biasa dari kami. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati kalian. Mohon dimaafkan ya. Salam perfilman duniawi. Keep enjoy.